Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari Universitas Pasundan Bandung, jurusan akuntansi. Nama saya Randi Nisa Putri dengan nomor MPN 204020089. nama saya Regina Istiqomah dengan nomor NPM 204020090. Nama saya Tria Hodonisa Saputra dengan nomor NPM 2040200108. Nama saya Arniel Septiani Saragi dengan nomor NPM 2040200112. nama saya Paka Cahaya Talita dengan NPM 2040200116. Kami akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data tunggal dan kelompok yang terdiri dari Range, defisiasi rata-rata, varian, standar defisiasi, range interkuartil, dan ukuran kecondongan kurva. Yuk kita perhatiin bareng-bareng. Range adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah XR dengan nilai tertinggi XT. Di sini sudah ada contoh soal merupakan data tidak berkelompok yang terdiri dari 10, 5, 10, 6, 8, 7, 10, 8, 9, 7. Kita cari range-nya. Di sini paling besar datanya yaitu 10. Kita tulis 10 dan yang terendahnya adalah 5. Kita kurang 5, 10 kurang 5, 5. Sudah jadi ketemu range-nya. Sedangkan untuk menentukan range data berkelompok, kita pakai rumus tepi kelas atas kelas terakhir dengan tepi kelas bawah kelas pertama, yaitu kita tulis tepi kelas atas kelas terakhir dikurang tepi kelas bawah kelas pertama. Tepi kelas atas terakhirnya yaitu 50,5 dan tepi kelas bawah kelas pertamanya yaitu 20,5. Kita kurang jadi 30 hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang deviasi rata-rata atau bisa disebut juga dengan simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Rumusnya yaitu MD sama dengan sigma dalam mutlak XI. XI itu nanti data dari soal dikurang rata-rata dibagi N. N itu adalah banyak data yang ada di soal. Mari kita langsung ke contoh soal. Oke, ini adalah contoh soal data tunggal. Diketahui data sebagai berikut, ada 10, 5, 10, 6, 8, 7, 10, 8, 9, dan 7. Kita langsung jawab aja. Pertama-tama kita cari dulu rata-rata. Ini adalah rumus rata-rata sigma XI per N. Oke. Baru kita masukin ini ditambah-tambah semuanya. 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7. Oke, jadi kayak gini. Baru kita bagi N. N itu banyaknya data. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, kita baru tulis dan kita hitung. Kita tambah-tambahin dan hasilnya yaitu 80. 80 dibagi 10 sama dengan 8. Jadi nilai rata-ratanya itu 8. Baru kita lanjut ya. Jadi kita ini di dalam mutlaknya kita masukin XI ini, berarti yang si 10, 5 ini yang gini. Baru nanti kita kurangin rata-ratanya gini. Oke. Ya, nanti jadinya kayak gini. Walaupun hasilnya negatif, kita tetap dipositifin ya. Jadi ini tetap 3.
Dan begitu juga seterusnya sampai 7 dikurang 8. Lalu kita sepuluh dikurang 8 yaitu 2, ditambah 5 dikurang 8 yaitu 3. Jadi waktu walaupun hasilnya negatif, kita tetap dipositifin ya. Jadi ini tetap 3. Dan begitu juga seterusnya sampai 7 dikurang 8. Baru 10 dikurang 8 yaitu 2, ditambah 8 dikurang 8 yaitu 0, ditambah lagi 9 dikurang 8 dan 7 dikurang 8 yaitu 1 dan 1. 1 ditambah 1 per 10. Ya, nanti jadi kayak gini, baru kita tambahin 2 ditambah 3, 5, tambah 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Hasilnya yaitu 14. 14 dibagi 10 guys, sama dengan 1,4. Ya. Jadi hasil dari deviasi rata-rata yaitu adalah 1,4. Ini adalah contoh soal data kelompok. Diketahui data sebagai berikut. Interval 21 sampai 25 ada frekuensi 2, interval 26 sampai 30 di frekuensinya 8 dan seterusnya. Kita akan menjawab dan akan mencari deviasi rata-ratanya. Pertama-tama kita buat kolom dulu seperti ini. Nanti ini kita harus mencari XI-nya dulu. Kita cari XI itu kayak seperti ini. 21 ditambah 25 dibagi 2, 26 ditambah 30 dibagi 2 dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. 21, 25, 46 dibagi 2 yaitu adalah 23. 26, 30 ditambah dibagi 2 hasilnya adalah 28. Ya, ini kan kita udah lihat ya, 23 sampai 28 itu ada 24, 25, 26, 27, 28. Ada 5. Ada 5 untuk mencapai angka 28, berarti 28. Ini bakal seterusnya itu 5. 28 berarti tambah 5 yaitu 33. 33 ditambah 35 itu 38. 38 ditambah 5 itu 43. Baru 48. Terakhir. Nanti bisa dicek lagi dengan cara 46 ditambah 50 dibagi 2. Jadi ini hasilnya itu adalah 21, 25. Baru kita bagi 2. Semuanya dibagi 2. Baru tambah-tambah dibagi 2, ini bakal hasilnya. Lalu kita akan mencari FI kali XI. Itu kita akan mencari 23 dikali 2, 28 dikali 8 dan seterusnya. Ya, ini adalah hasil dari kali ini. Baru nanti kita jumlahin semuanya dari 46, 224, 297. Yaitu hasilnya adalah 1020. Ya. Selanjutnya kita bakal cari rata-rata menggunakan rumus. Kita akan mencari rata-ratanya seperti ini. Rata-rata sama dengan sigma ini FI XI dikali XI per N. Nah, tadi kan kita udah jumlahin ini 46 gini, seterusnya, dan ketemu hasil ini. Baru kita tulis 1020 per 30.
hasilnya yaitu adalah 34. Dan 34 ini bakalan kita masukin ke rata-rata sini, kita tulis 34 semuanya. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari mutlak XI dikurang X rata-rata mutlak. Nah, yang ini kita tuh 23 dikurang 34 dan hasilnya kan itu minus 11. Minus 11 itu enggak kita pakai karena mutlak, kalau mutlak itu udah pasti positif. Jadi kita iniin dikurangin 23 dikurangin 34 yaitu hasilnya minus 11, tapi karena mutlak kita jadikan 11 dan seterusnya juga 28, 34, 33, 34 sampai ke bawah. Oke, dan ini adalah hasil yang udah kita hitung tadi ya. Jadi ada 11, 6, 1, 4, 9, dan 14. Oke, sekarang kita cari ini FI dikali ini XI dikurang rata-rata. Nah, ini udah ada hasilnya di sebelah sini. Jadi kita nggak usah ngitung lagi dari awal karena udah ada hasilnya di sini. Dan FI ini gitu kita ambil dari frekuensi. Dari frekuensi jadi 2 dikali 11 yaitu hasilnya 22 dan seterusnya. Ya, ini adalah hasil dari perkalian yang sudah kita kalikan, baru kita bakalan jumlahkan. 10. Oke, dan hasilnya adalah 158. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan, kita akan mencari deviasi rata-ratanya. Nih ya teman-teman, rumusnya jangan sampai lupa. Kita kan sudah menemukan hasil dari ini, baru kita langsung masukin aja 158 per, kita ambil ini 30 di sini, baru kita taruh 30 dan hasil akhirnya yaitu 5,26. Jadi ini adalah contoh dari data kelompok mencari deviasi rata-rata. Apa itu varians? Varians sendiri merupakan penyebaran nilai data numerik dari nilai rata-rata dinamakan dengan varians atau penyebaran data. Nah, di sini juga saya akan memberikan atau memperlihatkan contoh soal yang sudah. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan contoh soal varians data tunggal. Nah, bisa dilihat ya dari soalnya ini, yaitu diketahui data sebagai berikut. 10, 5, 10, 6, 8, 7, 10, 8, 9, 7. Tentukanlah variansnya. Nah, di sini saya telah mencantumkan rumus varian yaitu V sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, kita harus mencari X barnya dulu, yaitu dengan X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, di sini kita jumlahkan dulu ya, dari data di atas ini. 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 dibagi 10. 10 dari sini dari mana sih? 10 dari sini dari jumlah angka yang ada di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, setelah ini hasilnya itu yaitu 80 dibagi 10 yang hasilnya 8. Ini ya, hasilnya 8. Hasilnya 8. Nah, setelah itu kita baru masuk ke dalam rumus varian data tunggal yaitu V sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N. Nah, kan kita sudah mengetahui nilai X barnya yang kita sudah cari itu 8. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja, yaitu tinggal 10 dikurangi 8 kuadrat ditambah 5 dikurangi 8 kuadrat dan
seterusnya dibagi 10. Nah, di sini juga dari hasil 10 dikurangi 8 dikuadratkan ini hasilnya 4. Nah, dari 5 dikurangi 8 dikuadratkan ini hasilnya 9 dan seterusnya dibagi 10. Nah, dari hasil sini yaitu hasilnya 28 dibagi 10 sama dengan 2,8 ini hasilnya ya. Dilihat. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan contoh soal varians data kelompok. Nah, diketahui data sebagai berikut ya. Ini bisa dilihat contoh soalnya. Nah, kita tinggal mengisinya, yaitu jawabannya seperti ini ya. Nah, kita harus mencari dulu xi dikurangi x bar pangkat 2 tuh apa. Terus fi dikali xi dikali x bar ini harus dicari dulu ya. Nah, di sini kita mencari xi dikurangi x bar kuadrat ini, kita tinggal kurangi saja 34 dikurangi 23 ya. 34 dikurangi 23 dikuadratkan, yang hasilnya itu 11 dikuadratkan hasilnya 121. Nah, ini hasilnya 121. Nah, selanjutnya juga sama seperti tadi yang saya jelaskan, 34 dikurangi 28 di akar dikuadratkan dan hasilnya 36. Nah, seterusnya sampai ke bawah sama saja. Nah, di sini juga bagaimana sih cara mencari fi dikali xi dikali x bar kuadrat ini? Nah, kita tinggal kalikan saja 121 dikalikan oleh 2, yaitu hasilnya 242. Nah, di sini 36 dikalikan 8 hasilnya 288. 1 dikalikan 9 9. Nah, sampai ke bawah sama saja seterusnya. Nah, di sini juga setelah kita mendapatkan hasil 2 ini, nah kita tinggal masukkan saja ke rumus varians data berkelompok ini. Jadi V sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar kuadrat per N. Nah, di sini bisa dilihat kan hasil dari Fi dikali Xi dikali X bar kuadrat ini hasilnya kalau dijumlahkan semuanya itu 1270. Nah, kita tinggal simpan saja di sini 1270 per 30 dari hasil frekuensi ini telah dijumlahkan ya Mas saya, itu hasilnya 30. Nah, setelah itu kita tinggal bagi saja 1270 dibagi 30 hasilnya 42,3 ini ya, 42,3. Saya akan menjelaskan tentang standar deviasi atau simpangan baku. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu standar deviasi? Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data observasi terhadap rata-ratanya. Untuk contoh soal data tunggal simpangan baku, yang pertama kita harus mencari dulu X barnya atau rata-ratanya dulu. Jadi, X bar sama dengan Xi per N. Kita jumlahkan, jadi kayak 10 tambah 5 tambah 10, lalu dibagi jumlah dari bilangannya. Jadi ini tuh ada 10 bilangan kayak gitu. Nah, setelah kita tuliskan, lalu kita jumlahkan. Hasilnya 80 per 10 jadi 8. X barnya 8 sudah diketahui. Lalu kita masukkan ke rumus. Jadi 10 dikurangi 8 kuadrat ditambah 5 kurangi 8 kuadrat tambah begitu saja seterusnya sampai ke bilangan ke-7. Oke, ini untuk pembaginya masih sama, yaitu N, atau pembaginya sama 10. Hasilnya 10 dikurangi 8 ya 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat, begitu aja seterusnya sampai ke sini. Ini hasil dari hasilnya, lalu kita tinggal jumlahkan dan bagikan. Ini dijumlahkan jadi 28 per 10, hasilnya jadi 2,8. S kuadrat sama dengan 2,8. Lalu ini kan masih kuadrat, jadi kayak S sama dengan akar 2,8. Itu udah jadi hasilnya. Dan untuk contoh data kelompok, di sini saya sudah tuliskan soalnya.
di sini XI di sini tuh apa sih? Tengahnya 21 sampai 25 tuh itu gitu, X itu. Lalu FI dikali XI, frekuensi dikali titik tengahnya, yaitu 23 kali 2, 46. Terus aja dikaliin sampai ke yang 48. Sudah beres, tinggal dijumlahkan. Jumlahnya tuh 1020. Nah, di sini kita bisa menentukan rata-ratanya, yaitu 1020 dibagi 30, yaitu hasilnya 34. Kita tuliskan 34. Nah, karena sekarang sudah kita ketahui, kita tinggal titik tengah dikurangi 34 di akar kuadratkan. Jadi hasilnya yang pertama 121, lalu ini 36. Seperti itu saja. Nah, sudah selesai. Lalu kita hasil dari ini kita dikalikan dengan frekuensi. Jadi 121 dikali 2. Hasilnya 242. Dapat hasilnya lalu kita jumlahkan, yaitu hasilnya 1270. Sudah gitu kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu akar dari hasilnya yaitu kita tinggal masukkan ke rumus 1270 dibagi N di sini tuh bisa juga sebagai frekuensi, yaitu 30. Lalu kita dapat hasilnya yaitu akar 42,3. Seperti itu. Range interkuartil adalah selisih antara persentil ke-75 atau kuartil atas dengan persentil ke-25 atau kuartil bawah. Dengan kata lain, ialah range interkuartil ini ialah kuartil atas dikurangin dengan kuartil bawah. Ini adalah salah satu contoh dari soal mencari interkuartil. Jadi di sini ada datanya ada 10, 5, 10, 6, 8, 7, 10, 8, 9, 7. Nah, pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga paling tinggi. Rumusnya adalah Q3 dikurangin dengan Q1. Di sini kita tahu kalau misalkan kita cari dulu Q3-nya. Nah, Q3-nya ini adalah 10 di sini. Maka kita tulis 10. Lalu Q1-nya adalah 7 di sini, maka kita tulis 7. Lalu 10 dikurangin 7 sama dengan 3. Berikutnya ada contoh soal data kelompok mencari range interkuartil. Di sini sudah diketahui ada contoh soalnya kayak gini. Lalu kita mencari range interkuartilnya. Yang pertama kita cari adalah Q1 atau Q3-nya dulu. Nah, di sini saya mencari Q3-nya dulu. Yaitu rumus Q3-nya itu adalah 3/4 dikali sigma F atau N, yaitu jumlah dari si frekuensi di sini. Nah, 3/4 dikali 30 yaitu jumlahnya sama dengan 22,5. Ada di data keempat. Nah, data keempat itu ada di sini. Lalu kita cari ke rumusnya. Q3 sama dengan TB ditambah dalam kurung 3/4 dikali sigma F dikurangin FK dalam kurung per frekuensi kuartil 3 dikali P. TB-nya ada 35,5. Ini kan 36. Nah, dikurangin. Jadi 35,5 dikurangin 0,5. Ditambah 2,5 yaitu hasil dari sini yang ini min 19/6 dikali 5. Kenapa 5? Soalnya dari 36 ke 40 ada ininya 5. Terus 35,5 ditambah 2,916
pengerjaan dulu yang di dalam rumus lalu dikalikan 5. Hasilnya 2,916 sama dengan 38,416. Lalu kita cari Q1-nya. 1/4 dikali sigma F sama dengan 7,5. Sama kayak tadi, sigma F-nya adalah 30. Ada di data kedua. Lalu Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali sigma F dikurangin frekuensi kuantitatif per frekuensi kuartil 1 dikali P. 25,5 ditambah 7,5 min 2 per 8 dikali 5. 5 ini kan tadi panjang kelas ya. Lalu 25,5 ditambah 3,437 sama dengan 28,937. Nah, jadi range interkuartilnya ada Q_D sama dengan Q3 dikurangin Q1 per 2. Hasilnya 38,416 dikurangin 28,937 per 2 sama dengan 9,479. Suatu ukuran yang menunjukkan bentuk kemencengan atau kecondongan kurva suatu distribusi data observasi, yaitu dengan rumus. Jika suatu kurva menceng ke kiri negatif, SK-nya kurang dari 0,01. Suatu kurva menceng ke kanan positif jika SK-nya lebih dari 0,01. Suatu kurva dikatakan normal jika SK-nya 0,01. Untuk mengetahui kurva miring ke kiri, ke kanan atau normal, kita mengerjakan soal dengan rumus SK sama dengan 3, nilai rata-rata dikurang median dibagi deviasi standar. Kita cari dulu nilai rata-ratanya, yaitu datanya kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita tambahin, lalu kita bagi jumlah data tersebut. Ini semuanya ditambahin, hasilnya 80 dibagi 10 dari jumlah data tersebut. Hasilnya 8. Nah, kita taruh 8. Kita cari dulu mediannya, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 tengah-tengah, 1, 2, 3, 4, 5 tengah-tengah. Jadi kalau tengah-tengah ditambah lalu dibagi 2, berarti 8 tambah 8 bagi 2 hasilnya 8. Nah, 2,8 ini hasil dari deviasi standar. Kita turunin 3 dibagi 2,8 hasilnya 1,07. Jadi kurvanya yaitu positif karena jika SK lebih dari 0,01 yaitu positif. Untuk menentukan kecondongan kurva data kelompok dengan menggunakan rumus SK sama dengan nilai rata-rata dikurang median dibagi deviasi standar. Pertama-tama kita mencari dulu nilai rata-ratanya dengan frekuensi dikali titik tengah dibagi jumlah frekuensi, hasilnya 34. Lalu kita mencari median. TB-nya udah ketemu 30,5, berarti berada di kelas ketiga. Jumlah frekuensinya 30 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 15 dikurang jumlah semua frekuensi di atas sebelum kelas ketiga 10 dibagi 9 itu frekuensinya dikali panjang kelasnya 5. Hasil dari 15 kurang 10 bagi 9 kali 5 adalah 2,77, lalu ditambah 30,5 hasilnya 33,27.
kita masukkan ke sini, jadi nilai rata-rata dikurang median, hasilnya 0,73, dibagi deviasi standar, hasilnya 0,34. Berarti kurvanya positif.